Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, baik yang di online, di onsite, apa kabar? Luar biasa, kita semua diberkati, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Kita percaya hari ini pasti kita bawa sesuatu di dalam ibadah kita. Ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang mengandung janji. Dengan itu kita mau siapkan hati kita dengan sepenuhnya, karena kembali kita merayakan kasih-Nya Tuhan. Hari yang diberikan Tuhan, hari yang diberikan Tuhan, hari istimewa setiap harinya, terkhusus adalah harinya Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bawa ucapan syukur kita bawa ngagungan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus setiap hari adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan bagaimana pagi ini juga kami kembali merasakan bagaimana Kau menyatukan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana ada hati yang menyembah, ada hati yang terbuka untuk firman kebenaran-Mu Tuhan. Engkau sungguh hadir dan melawat kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, sungguh percaya kami cuma punya satu kasih yang sempurna, yaitu kasih Engkau Tuhan Yesus. Dan bagaimana kami terus mau mengenal kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dan menyatakannya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar yang manis saja Tuhan yang boleh Kau dengar Tuhan. Biar yang manis saja Bapa yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kami percaya hadirat-Mu hadir, hadirat-Mu nyata dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Dan biarlah kami pribadi lepas pribadi sungguh merasakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk masuk ibadah, kita katakan amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita semua untuk mengucapkan syukur akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Satu-satunya kasih yang tidak terbatas, satu-satunya kasih yang ada di dalam hidup kita, yang sungguh nyata, yang tidak pernah mengecewakan adalah kasih-Nya Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus kasih yang sempurna. Terima kasih. Kami bawa pujian kami, Engkau sungguh Tuhan, kasih dalam hidup kami. Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau datang di hari-hari di dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan syukur kepada-Mu. Oleh karena perbuatan-Mu, oleh karena pribadi-Mu,
Terima kasih Tuhan, ini ungkapan rindu dan kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur akan hidup kami Tuhan Yesus. Gak ada lain Tuhan Yesus, satu-satunya Bapa yang layak ditinggikan adalah Engkau. Hidup kami satu-satunya terbesar adalah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan saat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami hanya mau meninggikan satu nama di atas segala nama, yaitu nama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosa. Kembali kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Nyatakan kasih-Nya. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah
kami Tuhan, untuk kami anugerah daripadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya kembali terima kasih kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan selamat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita boleh memuji kebesarannya karena Dia Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sungguh baik, baik buat kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi. Amin. Mari dikasih Tuhan, mari berikan kembali sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku.
kiri kanannya. Tuhan Yesus baik. Udah ada kata-kata lain. Udah ada kata-kata lain. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Umat dipersilakan dulu. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku semuanya, kita sebentar akan memberikan persembahan dan akan mendengarkan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Puji sembah kami kepadamu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas setiamu ya Tuhan, menyertai kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan yang sudah kami terima ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berbagai-bagai kejadian ya Tuhan yang boleh kami alami ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Semua itu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan bentuk persembahan kami kepadamu ya Bapa, kami akan memberikan ya Tuhan Yesus sebagian dari berkat-berkat-Mu ya Tuhan pada saat ini ya Bapa. Mari ya Tuhan, Kau yang boleh kudus sucikan ya Tuhan. Dan biar boleh ya Tuhan persembahan ini Tuhan untuk meluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terlebih lewat Siloam Ministry ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, berkat-Mu melimpah-limpah ya Tuhan Yesus buat kami semuanya ya Bapa. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau juga ya Tuhan yang memberi, yang mengurapi ya Tuhan para pengurus Tuhan yang untuk mengelola ya Tuhan persembahan ini Tuhan. Amin. Agar tepat guna dan tepat sasaran nantinya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Persembahan bisa diberikan seperti biasa, cash maupun transfer. Kalau transfer ke nomor rekening Siloam Ministry yaitu BCA 761-556-7051 atas nama Alto Yudano Tobing. Terima kasih untuk taburan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan ucapan syukur. Taburan secara tunai diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan setiap minggu terakhir dan ini setiap bulannya ya. Terima kasih untuk taburan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Lalu selanjutnya SDC Foreman ini dilakukan online via Zoom di hari ini juga, di hari Selasa pukul 7 malam ya. Lalu selanjutnya adalah kubu doa di hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 9 dan ini diadakan di Kebayoran Garden Bintaro di tempatnya Helen. Lalu selanjutnya adalah Timotians. Nah ini ada perubahan ya saudara-saudara semuanya. Ini akan dilakukan Zoom. Kalau untuk yang Rise itu di hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 pukul 8 ya. Jadi tolong ini diperhatikan juga. Dan demikian juga untuk junior ini di hari Sabtu pukul 9 tanggal 22 Februari 2025 dan ini juga lewat Zoom. Ini hanya di minggu ini aja dan link akan diinformasikan di grup masing-masing. Lalu selanjutnya teman-teman ini bazar pre-love, kita masih menantikan bagi yang mau memberikan ya barang-barangnya yang mungkin tidak dibutuhkan lagi di rumah ya, kita masih memberikan kesempatan untuk sampai terakhir tanggal 19 Februari ya. Ini akan dikumpulkan di tempatnya kepada Bu Eti ataupun Bu Ari. Syarat dan ketentuannya adalah barang masih dalam kondisi baik, dapat digunakan, tidak cacat dan masih bersih, lalu dikemas dalam packaging yang baik, dan ini tadinya dikumpulkan paling lambat hari besok, tanggal 19 Februari. Lalu selanjutnya ada kegiatan Timotians Berbagi di hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 jam 2 siang. Ini titik kumpulnya di Kebayoran Villas Blok D01 di tempatnya Ibu Cindy. Sahabat terkasih Siloam yang ingin memberikan dukungan dana dapat mentransfer ke rekening 761-556-7051 atas nama Alto Yudano Tobing, BCA dengan memberikan angka 3 di akhir nominal yang akan ditransfer. Lalu selanjutnya Diakonia Siloam Ministry 2025 yaitu orang tua asuh.
Taburan dapat ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA 76155567051 atas nama Alto Yudano Tobing dan dicantumkan angka 5 di akhir jumlah yang akan ditaburkan. Taburan bulan Februari ditunggu sampai akhir bulan tanggal 28 Februari. Lalu selanjutnya bagi yang rindu memberkati dengan pemberian konsumsi ibadah atau Timotians dapat menghubungi Ibu Vita. Terima kasih untuk Ibu yang telah memberkati kita semua melalui pemberian konsumsi hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terpuji Engkau Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami, Engkau yang memiliki kehidupan ini Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau telah meringankan langkah kami Tuhan, untuk kami datang beribadah, mendekat kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah hadir di sini, Engkau telah menyiapkan hati pikiran kami sepenuhnya oleh Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami Bapa, mendapatkan rema di dalam pemberitaan firman yang akan kami dapatkan pagi hari ini. Kuduskan kami Tuhan, layarkan kami Bapa, untuk tidak ada celah di hati kami Tuhan. Hanya dengar-dengaran akan firman itu yang kami perlukan dalam menghadapi masa-masa yang semakin hari semakin sulit ini Tuhan. Biarlah kami duduk diam dan tenang mendengar firman apa yang akan disampaikan oleh Pastor Ara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengirim beliau di tengah-tengah kami. Pakai beliau Tuhan melalui bibir, mulut, dan hati dan pikirannya Tuhan. Untuk semuanya Tuhan tuntun untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati beliau dalam pelayanannya selanjutnya. Biarlah kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai beliau dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami berdoa juga bagi pembina kami Tuhan, Pastor Marta, Pak Ato, bersama keluarga. Tuhan, Engkau tahu hati mereka Tuhan. Engkau tahu bagaimana mereka berjuang untuk pelayanan ini Tuhan. Kau berkati, mengkuduskan terus hidup mereka Bapa, agar mereka boleh menjadi berkat Bapa di dalam pelayanannya, untuk menyatakan bagaimana Tuhan sungguh memakai mereka Bapa. Kau terus berikan urapan-Mu yang baru. Kau sediakan apa yang mereka perlukan, kebutuhan jasmani rohani Bapa. Kau perteguh agar menjadi berkat di dalam komunitas ini Tuhan. Membawa kami di dalam pemuridan kami Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan yang setia dan taat selalu Bapa. Kami juga berdoa bagi para jemaat Tuhan. Terima kasih untuk ibu-ibu Tuhan yang punya hati untuk bersama bertumbuh di Siloam ini Tuhan. Tidak sia-sia Tuhan setiap apa yang boleh mereka berikan kepadamu Tuhan. Kau berkati di dalam kehidupan mereka. Kau sertai juga Tuhan atas kebutuhan jasmani rohani mereka. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan iman mereka Tuhan. Berikan terus pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, bahkan peluputan-Mu Tuhan dalam kehidupan beriman mereka. Tuhan berkati setiap ibu-ibu dengan keluarga masing-masing. Biarlah mereka memiliki kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Tuhan menjadikan mereka kitab yang terbuka di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, sehingga menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga besar, dan bagi sesama Tuhan dalam kehidupannya. Bertumbuh terus. Kami juga berdoa Bapa bagi Siloam Ministry. Terima kasih Tuhan untuk wadah yang Kau sediakan di dalam komunitas ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati perjalanan pelayanan dari Siloam Tuhan, agar kami pengurus juga diberikan kesetiaan dalam pelayanan ini. Tuhan tolong dalam kelas-kelas pemuritan yang akan dilakukan sepanjang minggu ini Tuhan, yang menjangkau kaum bapak, kaum wanita, bahkan anak-anak. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan berkat-Mu, Tuhan mengasihi kami, agar kami terus bertumbuh dalam iman, agar kami kuat menghadapi situasi, kondisi apapun Tuhan. Terutama Tuhan, semakin hari semakin dekat kedatangan-Mu Tuhan. Kami dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi program-program yang dilakukan di Siloam Ministry Tuhan. Program untuk
anak asuh juga Tuhan berkati. Tuhan buka pintu-pintu berkat untuk tersedia, untuk kami dapat memberkati anak-anak asuh yang kami topang di dalam pelayanan kami ini. Berkati juga Tuhan pencarian dana kami melalui basar yang akan dilakukan pada tanggal 26 Februari ini. Tuhan berkati agar segala sesuatu yang kami persiapkan, apa yang sudah diberikan oleh ibu-ibu untuk kami bersama-sama Tuhan dalam pelayanan ini, Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang datang di dalam basar kami Tuhan. Kami serahkan segala waktu dan cuaca juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia saat ini. Biarlah ketika Tuhan mengizinkan kami masih boleh beribadah, kami boleh bersekutu di dalam gereja-Mu. Tuhan terus pergunakan gereja-Mu Tuhan. Berkati segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Agar mereka juga diberikan kekudusan di dalam mereka membawa menjadi gembala di masing-masing gereja Tuhan. Sehingga banyak umat yang terus bertobat dan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan menjadi saksi di luar sana, sehingga banyak orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kau berkati Indonesia Tuhan juga di dalam pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Tuhan berkati dengan segala keterbatasan mereka. Tuhan tahu apa yang terbaik buat Indonesia. Biarlah Engkau nyatakan hikmat-Mu melalui mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan, dengan didukung oleh aparat pemerintahan dari atas hingga terbawah, untuk mereka bersama-sama Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan lewat mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan agar dapat memberkati bangsa ini, agar kami semua merasakan bagaimana berkat Tuhan dalam kepemimpinan mereka, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, sejahtera, makmur, dan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Dan saat ini Bapa, kami serahkan kembali ibadah kami. Kami serahkan doa-doa dan syukur kami ini Bapa. Dan biarlah semuanya boleh terjadi oleh karena kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendapatkan firman Tuhan. Mari kita katakan. Kami menyediakan telinga kami sebagai murid Tuhan Yesus, dan biarlah hati yang sudah Kau perbaharui di tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memilih bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus, yaitu Engkau Tuhan. Katakan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya.
iman kita. Mari ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya nyatakan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Dia penguasa tunggal, satu-satunya pemilik hidup saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Saya percaya Tuhan Yesus. Tubuh saya bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman dari Tuhan yang hidup. Saya persembahkan seluruh hidup saya. Pakailah saya seturut kehendak-Mu. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Senang bisa berjumpa dalam ibadah kita di pagi hari ini. Cukup lama tidak ketemu, setahun kali. Bagaimana di rumah? Baik-baik? Ya, tetap setia apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kalau kita baca koran, lihat televisi, dan kita memperhatikan mass media yang ada, sampai hari ini belum ada kabar baik yang kita dengar. Coba saudara perhatikan, sampai hari ini tidak ada kabar baik yang kita dengar, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kita bersyukur, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita dengar, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Belajar menerima apa yang Tuhan katakan, memegang apa yang Tuhan katakan, mengatakan apa yang Tuhan katakan, dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal menggenapi firman-Nya. Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Kalau kita lihat manusia, ya terlalu banyak janji, betul? Ya, waktu pacaran, sang suami bilang, Ma, nanti kita kalau kawin kita bulan madu ya ke Belgia, jatuh kan, ternyata udah kawin lupa janji, pulangnya malah dibawa pulang ke Balige, betul? Ya, itulah manusia. Tapi kalau Tuhan, apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan sempurna dan segera. Di hari-hari yang tidak pasti, jatuhkan pilihan setiap hari untuk mengeksekusi firman Tuhan, melakukannya. Ya, kita akan melangkah dalam kepastian, bukan hanya melangkah, tapi kita kuat. Ya, gak ada sumber energi, makanan yang paling sempurna kalau kita udah percaya Yesus, kecuali firman Tuhan. Amin. Dalam dunia kedokteran ada namanya malnutrisi. Ya, apa namanya? Malnutrisi itu penyakit kurang gizi. Kalau orang miskin kurang gizi, orang bilang habis. Mau bilang apa? Hidup aja udah syukur. Tapi kalau menteri kurang gizi, itu bahasa Ibraninya terlalu. Ya dong, menteri. Ya, dulu ada menteri Indonesia di zaman Soeharto, nggak perlu sebutlah namanya, Menteri Perindustrian. Dia mati bukan karena sakit apa-apa, tapi mati karena malnutrisi, suka merokok kuat. Ya, akhirnya dia mati dengan penyakit malnutrisi. Semut mati di tengah-tengah gula.
Ya, saya percaya saudara nggak perlu mengalaminya. Amin. Karena itu buka hati lebar, siapapun yang khotbah, tangkap firman-Nya, bercermin, kalau ditegur terima, ya, dan lakukan, maka kekristenan kita seperti pohon yang Tuhan taruh di tepi aliran air yang tetap segar. Amin. Amin. Ya, saya percaya kalau ibu-ibu kuat, suaminya juga kuat. Amin. Anak-anaknya juga kuat. Kadang-kadang yang membuat masalah ibu-ibunya nggak kuat gitu. Suaminya pulang dari kantor, dia bilang, lu dapat berapa lu hari ini? Preman Cililitan. Dia tanya, lu dapat berapa Pak hari ini? Cong tipu gitu. Lu dapat berapa? Akhirnya suaminya gelap mata, semua dihalalkan, tak boleh. Ya, saudara mesti berangkatkan suamimu, pahlawanku, percayalah ada Tuhan menyertai engkau. Amin. Pulang-pulang, ambil minum, kasih dia dalih. I love you, apapun yang terjadi, engkau yang utama dan terutama. Amin. Pasti yang tersembunyi dia keluarkan. Yang saya sebut ini bahasa Inggrisnya namanya icebreaker, pencair suasana. Karena udah lama nggak ketemu, ngobrol dulu. Betul, kalau dimarah-marahin nanti kan nggak sopan. Amin. Iya, namanya apa? Icebreaker. Ada pendeta mau khotbah, dia nyanyi. Itu sebenarnya icebreaker supaya dia dekat sama jemaat, supaya khotbahnya tidak reject. Dikasih kesempatan, Roh Kudus bekerja, kita buka hati. Tapi kalau saya lihat ibu-ibu di sini mah oke punya, amin. Iya, nggak perlu didorong dan jatuh dulu. Hati yang gembira itu obat. Kita udah susah lihat orang tersenyum. Kita udah susah lihat orang tertawa. Di rumah dia lagi, mertua itu lagi. Ya, puji Tuhan. Kesempatan, jangan ngomel kalau punya mertua. Kesempatan berbakti. Ya dong. Ya, kalau dia susah, bikin susah. Kok juga dulu kecil bikin susah, ngompol di mana-mana. Ya, kalau mami bilang susah amat lo gitu. Ya, saya mau katakan kalau ada orang tua atau mertua, ingat aja kau juga dulu pernah menyusahkan, sekarang kesempatan kau berbakti. Jangan menahan, kasih ketulusan. Itu penyembuh bagi dia. Amin. Amin. Itu apa? Penyembuh. Hari ini khotbah saya temanya hidup di hadapan Tuhan. Coram Deo. Coram Deo itu bahasa Ibrani. Ya, coram Deo itu bahasa Ibrani. Kalau saudara lihat, ada orang berlutut berdoa angkat tangan atau berdiri angkat tangan, itu namanya coram Deo. Apa namanya? Coram Deo itu bahasa Ibrani. Orang Indonesia jarang doa angkat tangan, betul? Angkat tangan. Kalau angkat tangan, Anda nyerah kalau di Indonesia. Ya, tapi kalau orang sana, ya itu tanda dia perlu Tuhan, ya hidup di hadapan Tuhan. Pokoknya dia coram Deo. Kita lihat dulu ayatnya, Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat 5. Di belakang bisa lihat ini, kurang lihat. Ya, udah mau bilang apa? Iya. Ya, lihat aja kitabnya, Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Ada yang buru-buru mau pulang nggak? Enggak ya, kita habisin aja ya. Ya, maksudnya kita selesain supaya kalau ketemu lain kali topiknya berbeda. Amin. Ya. Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Baca kitab yang paling bagus bukan di dalam hati, tapi bersuara. Ya,
Bagaimana cara Alkitab yang paling bagus? Bersuara, bukan berteriak, tapi bersuara. Bersuara, ya. Jangan diem dan membaca Alkitab menurut Wahyu 1 ayat yang ketiga, membaca saja udah ada berkatnya. Membaca itu udah ada berkatnya. Ya, apalagi udah membaca, melakukan. Amin. Amin. Ya, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Udah, kita mau baca sama-sama 3 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbangtin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ayat 2, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kita orang yang percaya Tuhan Yesus, kita orang yang paling berbahagia. Ucapkan sama-sama, saya orang yang paling berbahagia. Saya orang yang paling berbahagia. Yang keras, 3 ya. Saya orang yang paling berbahagia. Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita orang yang paling berbahagia. Yang pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti yang diberikan Tuhan bagi kita yang percaya pada Yesus. Ada apa? Jaminan keselamatan yang pasti. Yang kedua, kenapa kita orang yang paling berbahagia? Tuhan berjanji menyertai kita. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi sampai kesudahan alam. Pernyataan Tuhan itu segala-galanya. Yusuf sendiri di Mesir disertai Tuhan. Dia mampu Tuhan promosikan jadi raja yang besar. Katakan amin dong. Amin. Ya, kenapa kita orang yang paling berbahagia? Saya pastikan yang ketiga, Tuhan kasih kita firman. Apa hubungannya? Kita belum pernah hidup. Kita nggak punya pengalaman tentang hidup. Tapi walaupun kita belum pernah hidup dan tidak punya pengalaman tentang hidup, Tuhan kasih kita firman. Apa artinya? Ada petunjuk. Ya, ada petunjuk. Saya pastikan firman Tuhan ini kompas emas. Ada berbagai jenis kompas. Kalau suamimu dia pilot pasti tahu ada berbagai jenis kompas. Tapi kompas yang nggak pernah salah itu kompas emas. Dan Alkitab ini kompas emas, petunjuk yang paling sempurna. Ikuti aja, walaupun gak punya pengalaman pasti sampai pada tujuan. Yes dong. Yes. Ya. Jadi walaupun gak punya pengalaman pasti sampai ke tujuan. Pernah ke Jerman? Belum. Iya, belum. Pernah ke Bali, Belum. Ya, biasanya kita kalau mau ke tempat yang belum pernah kita pergi, kita cari peta. Kita cari apa? Peta. Yang kedua yang diperlukan keberanian bertanya. Pasti tidak tersesat. Peta. Ya, peta. Keberanian yang untuk bertanya. Pasti nyampe pada tujuan. Ya, kita nggak punya pengalaman tentang hidup.
Tapi Tuhan kasih kita firman, ikuti aja. Banyak hal yang kita tidak mengerti, ya, karena kita otaknya kecil, ya, nggak sanggup mengerti Tuhan yang besar. Tapi ketaatanmu membuat saudara dan saya melangkah dalam kepastian. Jangan cari ngerti dulu baru melakukan. Kita selalu tertinggal di belakang. Pokoknya kalau Bapak ngomong ikuti aja. Bapak nggak punya rencana yang jahat pada kita. Sorga aja dia beri, mati aja dia mau. Ikuti aja, ikuti aja. Kalau dia ngomong pasti karena penting. Kadang-kala dia belum mengajarkannya kenapa harus melakukannya. Tapi ada waktunya saudara kan ngerti. Katakan amin. Ya, karena itu tetap rasa haus. Saya baca satu buku karangan Luis Palau, buku penulisan yang bagus. Terus di situ ada cerita yang benar terjadi, dimasukkan ke dalam buku itu. Lantas ayah dengan anak ini mau main ski, ya, main ski. Udah pernah main ski belum? Belum. Ya, main ski. Ya, dari Portland ke Vancouver. Kalau saudara pernah, itu ada salju abadi. Di Amerika tuh nggak ada salju abadi kecuali di tempat itu. Dari Portland ke Vancouver, perbatasan ke Kanada, itu ada salju abadi. Biasanya orang segala waktu main di situ. Nah, ada ayah sama anak, dia mau main. Terus ayahnya bilang sama anaknya sebelum main, dia bilang begini, anakku, kalau nanti kita main ada badai, kita bisa terpencar. Ini ayah yang baik kasih pesan. Kita bisa terpencar. Ya, kamu cari aja pohon kalau kita terpencar. Peluk aja pohon itu, erat-erat. Udah, mereka main. Itu pesannya, main. Kan kadang-kadang di satu tempat bisa 4 kali perubahan cuaca mendadak. Ya, bisa 4 kali, bisa 3 kali. Ada perubahan cuaca mendadak, si ayah bisa sampai ke tempat start awal, si anak gak tahu kemana ribanya. Selesai badai, tim SAR datang. Helikopter dilacak, cari jejak. Dilihat dari jejak, turun, diikuti. Ternyata ada anak yang meluk pohon kenceng-kenceng. Petugas SAR kasih baju hangat, digendong. Petugas SAR bilang begini, kamu anak pandai, kalau enggak kamu udah mati. Lantas anak ini bilang, saya enggak pandai, saya cuma melakukan apa yang ayah saya katakan. Saya ulangi, anak itu bilang, saya enggak pandai, saya cuma melakukan apa yang ayah saya katakan. Banyak hal kita nggak ngerti kenapa ayah ngomong. Ya, banyak hal kita nggak ngerti kenapa Bapak ngomong. Banyak hal yang kita tidak ngerti kenapa Tuhan ngomong, kenapa Dia berfirman. Banyak kita nggak ngerti. Ya, tapi dengan ketaatan, penundukan diri, melakukan, di sana ada perlindungan. Amin. Bilang sama kiri kananmu, jangan berontak lagi. Ayo bilang, ya, jangan berontak lagi. Bilang sama sebabmu lagi, nurut aja. Ya. Amin. Amin. Ya, nurut aja. Haleluya. Coba dari dulu nurut, udah lain, berakar dalam, bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita masuk dalam pendahuluannya. Ya, kita lihat pendahuluannya dulu. Ada 7 jenis mazmur. Coba lihat di situ, bisa lihat ada? Iya. Ucapkan sama-sama, ada 7 jenis mazmur. Ada 7 jenis mazmur. Sekali lagi, ada 7 jenis mazmur. Ada 7 jenis mazmur. Ayo kita ucapin. 1, mazmur doa. Yang kedua, mazmur pengucapan syukur. Yang ketiga, mazmur pujian. Yang keempat, mazmur pengajaran. Yang ketujuh, mazmur sejarah. Yang keenam, mazmur nyanyian biara. Yang ketujuh, mazmur kerajaan. Jadi kalau
kita baca Mazmur itu ada 150 pasal. Ada berapa? 150 pasal itu terbagi dalam 7 jenis Mazmur. Ditulis oleh 12 penulis dari berbagai latar belakang. Berapa penulis? 12 dari berbagai latar belakang. Nah, khususnya Mazmur yang kita mau gali ini, Mazmur 56 ini Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ya, tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Ya, tadi saya bilang ada 12, tapi yang paling banyak dipakai Tuhan menulis Mazmur adalah siapa? Daud. Ya, dan khususnya Mazmur 56 ini Mazmur doa. Mazmur apa? Doa. Iya, Mazmur doa. Nah, kita mau belajar ada apa dengan Daud? Kenapa dia melakukan coram Deo? Kenapa dia angkat tangannya dan hidup di hadapan Tuhan? Ada apa? Ya, kalau kita membaca kisahnya, Mazmur 56 ini punya latar belakang. Latar belakangnya lihat saya biar nanti mudah nangkep. Kalau ada masalah tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu sejak Samuel mengurapi Daud, dia tidak langsung jadi raja. Tidak langsung jadi apa? Raja. Umurnya waktu diurapi 15 tahun. Ya, wajah Daud itu mirip saya lah gitu. Merah. Nah, apa yang terjadi? Umurnya berapa? 15 tahun. Umur berapa dia jadi raja? Umur 30. Jadi nunggu berapa tahun? 15 tahun. Andai kata dia orang Batak, dia gak jadi raja. Iya, dia akan teriak lama kali. Bosan juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. 15 tahun. Ya, lantas dalam 15 tahun ini 10 kali Saul ingin membunuh dia. Kenapa Saul ingin membunuh Daud? Karena kesel, iri, dengki. Karena dia berharap anaknya yang bernama Jonathan yang akan menggantikannya. Tapi Tuhan gak pilih Jonathan, Tuhan memilih siapa? Daud. Jadi dia kesel, ya, berkepanjangan keselnya. Bilang sama sebelahmu, kalau kesel jangan berkepanjangan. Kesel jangan berkepanjangan. Kesel ya habislah kesel. Nanti kalau kesel berkepanjangan jadi sakit hati. Kalau sakit hati jadi dendam. Dendam jadi kepahitan. Jadi panjang sekali perjalanannya. Dan itu ada kosnya. Jangan kira gratis. Ada kosnya. Makanan yang kau makan harusnya menggantikan sel yang rusak. Dibajak oleh kesel, sakit hati, kepahitan. Dibajak. Akhirnya tubuhmu makin hari makin merosot. Kalau udah merosot, penyakit lain gampang masuk. Bilang sama sebelah, dengar baik-baik. Balas dia bilang, kamu juga lah. Gitu. Ayo bilang ngomong, kamu juga lah. Gitu. Ya, jadi ini kisahnya. Lihat saya, kalau belajar Alkitab ngerti latar belakangnya enak. Ya, jadi ini kisahnya nggak ada lagi tempat yang aman bagi Daud. Nggak ada tempat yang apa? Aman. Ya, karena bukan pressure, bukan tekanan, tapi memang mau menghabisi. Ngerti ya? Bayangin. Kalau ada orang mau bunuh kita dan kita tahu, itu hidup yang paling gelisah. Setuju? Ya. Ada orang mau bunuh kita tahu. Kalau nggak tahu ya tenang-tenang aja. Tapi kalau tahu, itu makan serasa nggak makan. Bayangin keadaan posisi Daud. Dan nggak ada lagi tempat yang rasa aman. Ya, nggak ada tempat yang aman di Yerusalem. Nggak ada tempat yang aman. Dia pergi ke wilayah Palestina. Jadi ini
dia hijrah, pindah cari ke negeri lain, wilayah lain. Ya, ini kisahnya begitu. Cari persembunyian. Seringkali kan kita gitu, nggak enak nih Jakarta, banyak kali utang gitu. Ya, banyak kali utang. Pulang dia ke Persea gitu. Ya, pulang dia kemana? Ke Persea, dekat Paris tuh Persea tuh. Dia pulang ke Persea, dia nggak tahu di Persea juga ada polisi, ya men. Tinggal di kontak nih, ada Ibu Huta Julun nih gitu. Ya, saya bilang, ya akhirnya dia bilang nggak ada nih yang tenang di dunia ini, karena sampai dia di sana orang Filistin mengkhianati dia, dilapor sama raja. Lu tahu kagak lo? Kagak, dia sembunyi di kita. Dia udah baik-baik, melakukan yang terbaik. Ada aja orang cari muka, betul? Kenapa ada orang cari muka? Mukanya tidur di bajai, amin. Cari muka dia, cari muka supaya ketemu mukanya. Iya benar, cari muka, menjilat. Ada orang suka menjilat supaya dapat fasilitas, betul? Iya, saya mau katakan dilapor, hei, yang kamu cari di sini. Aduh, gak ada lagi tempat bagi dia. Karena itu dia ambil keputusan. Dia ambil keputusan corak dia. Bisa ngerti? Iya. Latar belakangnya bisa tangkap. Jadi waktu depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihat ke atas. Masih ada Tuhan yang besar yang sanggup tolong kita. Amin, amin, amin. Iya, dia nggak pernah mengkhianat kepada kita. Apa yang dia mengkhianati kita? Dan yang luar biasa, kasihnya sampai hari ini tetap kuat terhadap kita. Dia nggak pernah bilang kemarin lu lagi enak lu, ya mata lu juga nggak pernah lihat kita. Buru-buru telepon, ujung mata lu juga gak lihat. Tapi Tuhan bukan orang Batak, amin saudara, yang suka marah gitu, gak suka. Malah dia bilang gini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Dia berjanji, dia akan memberikan kelegaan. Konsep yang benar dalam melihat Bapa, konsep yang benar tentang Bapa di sorga, tentang Bapa sorgawi yang kita kenal di dalam Yesus, membuat saudara tidak ada ketakutan dalam hidup ini. Ya, konsep yang benar. Yang jadi masalah orang Kristen sekarang, konsep Bapaknya tuh hancur. Nggak punya konsep yang benar tentang Bapa di sorga, karena Bapa dunianya, ya, saudara tahulah suamimu gimana, tapi suami kita semua baik kan? Ya, tapi kebanyakan orang kalau nggak marah nggak puas gitu. Sini, biar saya marahin kamu, biar papa puas, daripada papa yang meluder, biar kamu aja sekalian. Tapi Bapa di sorga, dia sadar ada second chance, ada kesempatan pertama, ada kesempatan kedua. Jangan lari kepada dunia. Berapapun salahmu, kejahatan yang kau lakukan, jangan pernah lari ke dunia. Saya, jangan pernah lari ke dunia. Kalau Bapa yang memukul, bisa saja ada luka, tapi dia menyembuhkan. Kalau dunia, dia menginginkan kematian kita. Itu yang dia harap. Karena itu betapapun keadaanmu rusaknya, dosamu besarnya, ingat, jangan lari ke dunia. Datang pada Tuhan. Kalaupun jatuh, biarlah jatuh di tangan Tuhan. Amin, amin. Bilang sama sebelahmu, dengar tuh gitu. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Jangan juga ke tetangga. Karena kalau ke tetangga cerita udah beres, disimpannya nggak beres. Saya mau katakan, jangan ke tetangga, curhatnya lihat kepada hukum di sini, Bu Marta,
boleh cerita, tapi jangan ke semua orang. Lihat dulu. Kalau di sini ya pada gembala cerita, jangan ke semua orang. Nanti kita kecewanya tambah. Amin, amin. Kebutuhan sih untuk curhat, tapi nggak boleh semua orang diceritakan masalah kita. Nanti kau ceritakan suamimu, taunya suamimu udah bertobat, waktu dia jalan orang bisik-bisik, dia pernahnya banyak, dia tuh. Padahal si pernahnya duit, amin. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, jangan suka ceritakan masalahmu kepada semua orang, bilang. Ya. Orang suka nambah-nambahin, ketemu ular segini dia bilang segini. Betul, suka nambah-nambahin. Apalagi orang sekarang suka bocor mulut. Tahu ya bocor mulut? Mulutnya bocor, banyak lubang. Kita baru cerita sama dia sepotong. Amin, kita pulang, kasus kita udah sampai Papua. Loh, tapi kalau kau datang kepada Tuhan, kau ketemu orang yang benar untuk curhat, aman di tangan Tuhan. Amin. Kita mau lihat ada 4 hal yang saya mau bagikan. Apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dilakukan Daud dalam posisi keadaan yang tidak menyenangkan. Betul-betul tidak menyenangkan. Saya harap saudara ngerti hati Daud dalam posisi Mazmur 56 ini. Betul-betul gundah gulana. Ya, betul-betul keadaannya gak tahu mau bilang apa. Tapi ada keputusan yang patut kita contoh. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau keputusan kita kemarin salah waktu punya persoalan, ya gak apa-apa. Sekarang baliklah ke jalan yang benar. Amin. Kita lihat dulu yang pertama. Ya, dalam keadaan yang sulit, Daud memilih memuji Tuhan. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, dalam keadaan yang sulit, ya Daud memilih untuk apa? Memuji Tuhan. Jadi ada kalanya waktu semuanya habis. Masuk kamarmu kunci. Ya, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus. Nyanyi, tapi Pak lagi susah. Ya baik pertama memang kesendat. Terus saja paksa, hai jiwaku pujilah Tuhan. Nanti baik kedua lebih mudah. Lama-lama ya ada Tuhan di atas pujian umatnya. Kau dapat kelegaan dan aliran-aliran itu kembali mengalir yang membuat kau segar. Amin. Masalahnya masih ada, betul. Tapi di sini ada iman. Di sini ada pengharapan. Yang hilang tuh 2 itu, iman dan pengharapan. Sehingga akhirnya mabok-mabok. Sekarang ibu-ibu banyak mabok. Ya, gagah-gagahan minum bir kalau apa tuh namanya tuh abu rokoknya di bir. Gagah-gagahan, sok modern. Ya, ada juga yang narkoba. Ada juga. Padahal sebenarnya bukan ingin melakukannya, tapi udah buntu. Betul? Ya, udah buntu. Saya mau katakan hari ini ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Seorang dia masuk kamarmu, kunci pintu, iya, angkat tanganmu, nyanyi buat dia. Amin, amin. Iya. Yang kita patut syukuri kalau Tuhan tuh kerjanya include. Tahu include? Menyeluruh. Iya, betul. Iya, 5 ketul roti tambah beko ikan kasih makan 5.000 orang sampai sisa. Sampai apa? Sisa. Untung gak ada orang Batak waktu itu. Amin. Ya, kalau saya ada waktu itu habis. Iya. Tradisi pada hajun naik simpan di apa tuh di
Iya, dia punya tas gitu. Iya, saya mau bilang, ya, tapi include nolongnya nggak tanggung-tanggung. Ya, kalau datang ke teman minjem, ya belum dikasih pinjamannya, kita udah dihotbahin dua seri hotbar. Belum apa-apa dia udah bilang, lu jangan biasa-biasa dong minjem. Belum dikasih, udah bilang jangan biasa-biasa, jangan lupa kembali. Belum dikasih, aduh. Tapi kalau Tuhan gak pernah begitu, include. Tapi anehnya Tuhan selalu di tempat paling belakang. Ya toh ya, kalau kita mau jujur. Ya, Tuhan selalu di tempat paling belakang. Udah kepepet. Ada temannya bilang, datang dulu, lalu didoain, baru ingat. Pergi kemari, pergi ke gereja. Untung Tuhan bukan orang Batak. Amin. Dia akan teriak, gua kok, gitu. Dia akan bilang, ngapain lo, gitu. Tapi Tuhan gak begitu. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Kita baca dulu ya ayat 1, ayat 2. Ingat kalau pulang ya minta doa sama di sebelahmu. Amin. Kalau ada yang mau buru-buru. Ya, kita baca 3 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin. Engkau Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari aku memerangi dan menghimpit. Aku lihat ayat 1, untuk memimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin dan yang jauh. Miktam itu prasasti. Ya, Miktam itu prasasti. Ya, jadi bukan sekedar lagu, tapi lagu ya yang bernilai. Ya, lagu yang bernilai, prasasti. Tahu ya prasasti ya? Ya, jadi peringatan. Jadi kalau ini ditulis ya karena ya memang dia Miktam, ya jadi prasasti. Ya, jadi peringatan. Ya, ada prasasti batu tulis di Bogor. Pernah nggak ke sana? Di Tampos itu? Nggak pernah? Kemana aja? Dekat loh. Ada di Tampos itu ada prasasti. Ya, batu tulis namanya. Perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Waktu itu diwakili oleh Soekarno. Makanya ada istana batu tulis. Iya, ada istana batu tulis. Ya, lihat ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati, pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktam dari Daud. Nah, saya mau katakan satu hal yang patut kita contoh dalam keadaan yang sulit. Daud memilih memuji Tuhan, menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ikutin apa yang saya katakan, dimulai dari keputusan. Dimulai dari keputusan. Ya, bilang sama sebelahmu, dimulai dari keputusan. Dimulai dari keputusan. Anak yang hilang pernah baca kisahnya, dimulai dari keputusan. Ya, kalau enggak ya masalahnya terus berkepanjangan. Udah makan nasi babi, betul. Dia ingat papanya kaya, ingat sih boleh, tapi ingat gak menyelesaikan. Ucapkan sama-sama, ingat gak menyelesaikan. Ingat gak menyelesaikan. Ingat gak menyelesaikan. Waktu dia sampai makan, dia kan anak orang kaya, tapi ada sedikit ego, betul? Ya, menuntut haknya. Ya, habis karena nggak punya pengalaman, nggak jaga diri, habis sampai makan nasi babi. Ya, sampai makan nasi babi, tiba-tiba dia ingat papanya kaya, papanya punya harta banyak pegawai.
Tapi ingat gak menyelesaikan. Ambil keputusan. Iya, putuskanlah. Masalahnya masih ada, masih besar. Boleh masih besar, tapi putuskanlah. Ya, putuskan untuk datang sholat Dio. Amin. Amin. Datang. Nggak usah berpikir kapan ditolong, tapi dia alamat yang tepat. Amin. Nggak usah pikir kapannya. Kita baru masuk tadi, ada orang dari jam 12 sudah masuk tadi malam. Amin. Udah, dia alamat yang tepat. Nggak usah mikir kapannya. Dia alamat yang tepat. Ya, yang membuat lama tuh dirimu sendiri. Haleluya. Saya harus katakan, ingat, putuskan. Semua dimulai dari keputusan. Boleh ingat Tuhan yang besar, boleh ingat Tuhan bisa sanggup buat mujizat. Ingat. Bukan jalan keluar. Saya mau katakan, kau boleh ingat semua sudah selesai di Kalvari. Kau boleh ingat Yesus berkata sudah selesai. Tapi kalau cuma ingat, nggak akan ada penyelesaian. Multi action, ambil keputusan. Amin. Ya, kenapa kok terlambat ambil keputusan? Ada banyak. Kadang-kadang terlalu sombong. Masih ada deposito. Coba dari awal, ya, mama waktu sakit kanker, engkau cepat-cepat bertobat datang kepada Tuhan, dia alamat yang tepat. Tapi kita masih tanya teman, ada dokter kokenan yang bagus, ada yang kau dengar dokter yang tangannya dingin, ada maksudnya. Sombong kali dia. Ada kokenan dokter Singapura. Dengar, di teman saya kemarin sakit. Iya, dia lalu tiba-tiba sakit dibawa ke Singapura, mati. Ya, saya mau katakan bukan nggak boleh berobat ke sana, betul. Tapi nomor berapa kita taruh Tuhan? Iya, saya mau katakan udah ingat, putuskan. Ya, dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puasanya, janjinya, kasihnya, ya tidak pernah berubah. Dia nggak bilang capek aku, ntar aja tunggu. Nggak pernah dia bilang capek aku, habis kau malas aku lihat kau. Nggak ada itu, nggak ada. Mama saya aja nggak pernah ngomong gitu, apalagi papa saya, apalagi Tuhan. Amin. Kalau dia lihat saya, dia bilang ada apa? Iya, langsung dia bilang ada apa? Minum kosin, duduk dulu. Tuh gitu mama gitu. Ya, sini kau duduk, kau sama ngomong dulu, minum dulu. Dia tunjukkan dia sanggup. Amin. Ya, haleluya. Jadi ingat itu. Daud ambil keputusan coram Dio. Yang dia lakukan, dia memilih nyanyi untuk Tuhan. Dalam nyanyian itu dia ceritakan semuanya dalam bentuk nyanyian. Ya, kalau orang Batak mungkin gampang ingat kayak mengandung gitu. Tapi sebenarnya bukan mengandung, karena orang Batak kalau nangis itu suka apa tuh di sini ada. Dia cerita kejadian. Mama baru pulang pada aduh maafin saya mama, bukan jaga toko kesandung kejedul mati gitu. Ya, dia cerita. Jadi Daud tuh gitu, nadanya nada syair waktu nyanyi itu, ngerti ya? Makanya miktam. Ya, bukan. Jadi curhatnya dalam bentuk nyanyian. Ya, curhatnya dalam bentuk apa? Nyanyian. Kan ada orang curhat teriak-teriak. Dia ngomong sama tetangganya, kepo, urus urusan lu, kayak lu lebih bagus aja, ngacang. Ya, dia marah sama tetangganya. Jadilah Armageddon, amin, perang.
Kalau ke kamar adem. Amin. Ngomong. Tuhan nggak pernah bilang cepetan. Nggak ada. Ada dia bilang masih ada nggak? Sampai tumpah aja semuanya. Amin. Colang bil. Kalau ada apa-apa masuk kamarmu, tutup, ya nyanyikan nyanyian sama Tuhan. Dalam nyanyian itu sampaikan keluhanmu. Bukan soal nadanya, bukan soal ya lagunya, tapi hatimu ada di suaramu itu. Ya, dia ahlinya. Ucapkan sama-sama, Tuhan ahlinya. Tuhan ahlinya. Sekali lagi, Tuhan ahlinya. Tuhan ahlinya. Ya. Yang kedua, kita lihat ayat yang baru, ayat 2 dan 3. Kita baca yang keras 3 ya. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku percaya padamu. Jadi yang kedua yang Daud lakukan, dia jujur terbuka pada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Jujur terbuka. Pesan saya, kalau udah di hadapan Tuhan, rugi kalau kita menahan. Toh dia tahu juga. Ya, keterbukaanmu menunjukkan pengenalanmu. Ucapkan sama-sama, keterbukaan saya menunjukkan pengenalan saya. Kalau ada laki-laki kita terbuka, pasti karena kau mengenal dia. Makin kau mengenal siapa dia, engkau makin berani semuanya kau ngomongin buat dia. Betul? Ya. Ya, siapa dia? Ya suami. Betul? Ya suami. Kalau istri gak berani ngomong sama suami, semua yang dihadapi, ya jangan-jangan dia bukan suamimu. Kalau dia betul suamimu, ya engkau curhat buat dia. Tapi Pak, nanti dia marah. Ya gak selamanya dia marah, tapi bisa mengambil tindakan yang pas. Ya nanti kalau dia tahu lagi, nanti akan dia bilang, kemarin kok gak ngomong sekalian, dia bilang gitu. Jadi tambah persoalan baru. Ya, Daud dia terbuka jujur. Kalau udah menghadirkan Tuhan, pesan saya jangan menahan. Jangan yang baik-baiknya saja. Jangan jadikan dia tamu. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini rumahmu. Engkau boleh lakukan apa saja. Kalau begitu dia boleh buka kulkas. Ya, kalau nggak ada dia bisa isi. Kalau kotor dia suruh bersihkan. Betul? Kalau ada barang busuk dia buang. Ya, kalau dia jadi tamu gak sopan buka kulkas. Dia bisa lihat rice cookermu yang cuma pajangan, yang ada isinya di kardus di situ di luar. Kenapa? Mesti ada rice cooker supaya keren dilihat tetangga, gitu. Ya, saya mau katakan, ya dia boleh lihat. Nanti dia bilang aku mau isi penuh, betul? Iya, dia lihat kata, ya rumahmu bagus, tapi udah ada betul. Iya, bukan hanya bocor, udah ada yang binatang-binatang kerayap begitu. Dibilang, ya kalian saya suruh tukar. Tuh kalau terbuka jujur, sama aja ke dokter. Dokter nggak tanya, kok cerita semuanya, gitu. Cerita semuanya, yang nggak ditanya juga cerita. Iya dok, memang saya salah kemarin saya makan itu dok, makan itu apa dok, orang Betawi yang suka udah bebek dok, gitu. Jadi rupanya saya udah demamnya dok. Dokternya nggak tanya cerita. Ya, waktu tujuannya apa? Supaya cepat ditolong, nanti kasih obat yang pas. Betul? Tuhan bukan nggak tahu, tapi itu menunjukkan engkau betul mengenal dia. Kita hanya bisa menceritakan sejauh kita mengenal. Ya,
Kalau kita cerita banyak manifestasi, engkau mengenal dia. Itu tanda engkau mengenal dia. Jadi pesan saya kalau untuk Tuhan, udah ceritalah apa adanya, betul? Kontrakanmu yang udah mau habis, depositomu yang udah habis, apalagi ya uang kuliah anakmu, kelakuan suamimu, tapi tutup kuncinya, betul? Kamar kunci, itu jangan sampai ada yang dengar. Ya kunci, cerita, tumpahkan semua. Amin, amin. Dia sanggup berubah kutuk jadi berkat. Dia sanggup berubah taman. Dia sanggup berubah padang gurun jadi taman Eden. Amin. Ya, praktekkan itu. Coram Deo. Kalau udah datang, rugi. Saya ingat kalau ada orang ke istana tuh yang suka bawa amplop, map tuh. Saudara tahu apa itu mapnya? Permohonan. Kan kalau orang ke sana tuh saudara dia tuh orang-orang dari mana tuh kampung dari desa tuh kok datang kesempatan entah itu namanya lagi open house kan, dia ada tuh map-map itu permohonan karena salah. Nanti waktu salaman dia lagi gini kesempatan mau didengar, mau dibaca, mau dibuang nggak jadi masalah dengan keyakinan penuh dia presiden yang baru. Amin. Iya. Ayolah, coram Deo, lihat sekeliling kita, nggak ada yang bisa diharapin sekarang, betul? PHK banyak, betul? PHK banyak. Kita harap anak tamat sarjana, bisa tolong kita. Aduh, udah tamat, mak bagi dong mak, bagi dong mak. Bensin mak, bensin. Udah tamat kita pikir dia bisa nolong. Tapi nggak mau terus mak, bagi dong mak, gitu terus gitu dalam hati kita. Aduh, tapi itulah hidup. Ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Amin, amin. Kan kita nggak bisa pilih siapa ayah kita nggak bisa pilih siapa ibu kita. Ya, tapi udah jadi gitu syukurilah. Dia sanggup merubah padang gurun jadi taman Eden. Makin kau mengeluh, ya, makin lama, makin sakit kita. Makan dalam dia. Terus lihat kita ada 2-3 orang makan dalam. Makan banyak tapi kurus gitu saudara. Itu namanya makan dalam. Ada yang gak kelihatan makan nasinya. Ada yang gak kelihatan makan dalam dia, makan dalam. Haleluya. Sampai mertuanya bilang, lu gue lihat lu makan banyak tapi habis kemana gitu. Dia belum ada yang dia pelihara yang gak kelihatan. Ya, kekeselan maksud saya, jengkel, tuh kosnya Anda. Tapi di sini nggak ada yang begitu lah, nggak ada. Saya lihat udah ibu-ibu, ya glowing semuanya, amin. Pasti biayanya mahal. Yang ketiga, coram Deo. Yang ketiga, apa yang dilakukan Daud? Tetap percaya pada Tuhan. Ingat. Ya, waktu semuanya rasanya aduh sulit payah, tetap percaya pada Tuhan. Ya, tetap percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, walaupun nggak ada dasar untuk percaya sekalipun, tetaplah percaya. Ya, tetap percaya. Walaupun tidak ada lagi dasar untuk percaya, pesan saya tetap percaya. Ya, apalagi keadaan seperti sekarang. Kalau kau melepaskan kepercayaanmu, nggak mau percaya sama siapa? Kalau Tuhan udah terbukti, surga aja dia beri, mati aja dia mau, nyawanya aja dia serahkan. Ya. Karena itu tetap percaya, bukan perasaan, tapi tetap percaya. Kalau begitu kita dekat dengan mujizat Tuhan. Amin. Ya, tetap percaya pokoknya. Ya, walaupun tidak ada dasar lagi untuk percaya, rasanya kok ombaknya besar amat, kok rasanya aduh di atas gelap amat gitu, langit tembaga, aduh tetap percaya. Ya, haleluya. Karena dia bilang apa? Udah selesai. Kok tidak perlu tahu caranya.
Kau hanya perlu percaya pada Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Ada lagu lama tuh ya. Kau selalu punya cara. Boleh nyanyi lagu itu dulu ya. Boleh ya. Nyanyi dulu ya. Boleh lagu itu ya. Ibu-ibu tahu lagu itu. Tunggu ya, nomor 3 ya. Satu lagu. Kau Selalu Punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam lagi kita mengalami kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin. Tepuk tangan buat Amin. Dia selalu punya cara. Kita baca ayatnya tadi. Ayatnya dulu nomor berapa tadi? Tetap percaya nomor 3. Ayat yang ke-3 dan ayat yang ke berapa? 4. Ayat 4-nya. Ya, ayat 4-nya kita baca 3 ya. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepada. Jadi apapun yang terjadi, saya katakan, ya kalau kau datang kepada Tuhan dan declare iman, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya, aku percaya, ya aku percaya, aku percaya, aku percaya, katakan. Ya, apa yang kau katakan membentuk pikiran. Ya, lantas semua tindakanmu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pikiran kita. Waktu kau katakan aku percaya, kau tidak akan kedukun. Amin. Ya, karena di sini kita percaya. Haleluya. Kalau kau percaya, perkataanmu akan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jadi menabur bukan hanya dengan tangan, tapi dengan mulut. Aku percaya aja. Ya, saya nggak pernah mau didikte oleh apapun juga. Karena apa yang saya lihat belum tentu benar, apa yang saya dengar belum tentu demikian. Tapi firman Tuhan pasti benar. Saya harus katakan, saya tidak mau didikte oleh apapun juga. Saya mau percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Walaupun tidak ada harapan, tidak ada dasar, tapi saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Dia juru selamat. Namanya juru selamat. Ya, namanya juru selamat. Ya, kalau ke surga aja bisa menyelamatkan kita, apalagi menyelamatkan dari persoalan, masalah, penyakit, rumah tangga, dia penyelamat. Amin. Juru punya kemampuan lebih di atas rata-rata. Yang keempat, yang terakhir, yang keempat, ya Corandio berpegang teguh dan meninggikan firman. Lihat saya, kalau engkau sudah datang pada Tuhan, yang saya mau tekankan berpegang teguh. Ada lagu lama tuh, itu ya yang tidak goyah tuh lagu itu. Jadi berpegang teguh dan meninggikan firman. Jadi pegang teguh aja. Pegang teguh, tinggikan firman. Ya, pegang teguh, tinggikan. Kalau ini yang kita pegang teguh, ya kita lakukan, janji Tuhan iya dan amin. Kita begitu dalam berkeluarga, kita begitu dalam mengurus anak. Saya ingat sekali waktu istri saya belum meninggal, anak saya 2 belum selesai sekolah, baru 1 yang selesai.
jadi ayah, jadi ibu. Ya, dua belum selesai. Yang satu lagi di Melbourne waktu itu. Yang satu belum, masih SMA. Nggak tahu bagaimana. Ya, kita tahu kalau istri gak ada setengah jiwa aku hilang gitu. Nggak tahu. Ya udah. Ya, praktekkan firman. Selesai itu yang di Melbourne, selesai. Nggak ada utang. Ya, yang satu ke Belanda tuh, yang kecil. Ya, selesai, nggak ada utang. Soalnya dia bilang buat saya, papi, saya mau ke Belanda karena dia lihat kakaknya. Dia bilang, saya nggak mau bilang nggak ada duit. Nggak mau bilang nggak ada duit, patahin cita-cita. Kamu doa aja, selalu ada jalan saat itu selesai. Saya mau katakan, ya dokter tuh kan dari Melbourne, terus dia ngambil spesialis yang diterima cuma 7, yang tes banyak sekali tes. Dia bilang, Pi, cuma 7, Pi. 7, aduh papi. Saya bilang, kita nggak perlu 7, kita butuh 1. Aduh, saya nggak mau pakai semangat. Ya, kita nggak butuh 7, kita butuh 1. 7 itu banyak. Oh iya Pi, kita butuh 1, nggak perlu. Jadi jangan kau dididik oleh banyaknya orang yang tes dengan segala macam cara. Saudara tahulah ya gimana caranya. Ya, saya aja puasa, saya aja doa. Dapet tuh nggak pakai uang sepeser pun. Selalu punya cara. Saya mau katakan, selalu punya cara. Ibu-ibu, kalau kau lihat sekarang dunia ini, lingkungan kita, rasanya libaku diem juga nggak menyelesaikan masalah, tambah parah. Iya, ini waktunya bertuhan sungguh-sungguh. Lakukan firman sungguh-sungguh. Saya bukan isakan jempol, ngalami. Udah 6 tahun istri saya meninggal, mereka sibuk. Dia bilang, papi kawin aja lah. Karena dia nggak bisa nemenin kan. Yang masing-masing kesibukan kan. Masing-masing kesibukan. Tapi udah papi, siapa aja. Dalam hati kamu ini curang, udah kamu punya kerja sibuk masing-masing bilang siapa aja. 6 tahun selesai dulu semua. Orang katakan nggak ada tanggung jawab, biasa aja takut dimarahin tetangga kan. Selesai dulu semuanya. Jadi udah Pi, main aja Pi, main lagi. Iya. Tapi yang mau saya katakan, ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang hidup. Saya ngomong iya di atas iya. Ya, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Ya, dia nggak pernah menjauh dari kita. Saya praktikkan ini, berpegang pada Tuhan dan meninggikan firman Tuhan. Sampai hari ini tiap hari saya kasih firman. Sampai hari ini kita mendeklar firman. Ya, diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia, karena Dia ingat perjanjiannya untuk selama-lamanya. Saya nggak mau tahu caranya, tapi diberi Mazmur 111 ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, karena Dia ingat perjanjiannya untuk selama-lamanya. Ya, belajar datang dengan spirit yang berbeda menghadapi keadaan sekarang. Kau jadi kesaksi. Jadi kesaksian, ya kita jadi kesaksian di kalangan keluarga yang kerja di mana apa ya biasa aja, leading lebih, ya karena Tuhan, betul, karena Tuhan. Saya mau katakan ibu-ibu tidak ada yang terlalu suka karena kita punya Yesus. Yang membuat terbatas itu cara berpikir kita, tapi colem deo, ayo praktekkan ini di hari-hari yang gak pasti ini. Saya percaya tetap ada senyum. Sekarang orang susah senyum. Coba lihat sebelah masih senyum gak? Nah, orang sekarang susah senyum. Rasanya sepertinya besok mau kiamat.
aja. Rasanya besok mau kiamat aja. Rajin ibadah tapi gak ada senyumnya doang. Nanti ketular sama yang lain. Ya senyum aja. Lu banyak untung tuh. Amin, amin gitu. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita pagi hari ini, siang hari ini. Ya, hidup di hadapan Tuhan coram Dio. Tadi saya sudah katakan Daud lagi sulit. Ya, dia mau dibunuh oleh Saul. Gak ada ketenangan di Yerusalem. Dia lari ke Palestina. Tapi justru di sana dia dihianati. Gak ada lagi tempat. Dia putuskan coram Dio. Ada 4 hal yang saya mau ulangi. Pertama yang dilakukannya, dia memilih untuk memuji Tuhan. Ya, nyatakan dalam pujianmu keluhan kepada Tuhan. Yang kedua, dia jujur. Yang ketiga, tetap percaya, nggak mau dikuasai keadaan. Dan yang terakhir, berpegang teguh dan meninggikan firman. Kuatlah, peganglah, lakukanlah firman siang hari ini. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berdoa, suaraku berhenti. Roh Kudus, hidupkan firman-Mu dalam lintasan perjalanan hidup kami, khususnya di 2025. Masih panjang, serba tidak pasti, tapi di dalam Yesus ada kepastian, dalam firman ada kepastian. Biar firman-Mu jadi rema, petunjuk, hidupkan itu Tuhan, supaya kami berbeda di hari-hari seperti sekarang. Kami bisa bawa jiwa, karena kami jadi petunjuk jalan, membawa orang kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, hidupkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan pada hari ini. Di hari-hari yang makin nggak menentu di zaman sekarang ini, memang berserah sama Tuhan adalah satu yang paling bisa kita lakukan. Ya. Saya beberapa minggu terakhir ini lagi dapat renungan mengenai Yusuf. Yusuf itu ketika ada di Mesir sendirian, dia jauh dari keluarganya, jauh dari saudara-saudaranya, dia orang asing di Mesir. Tapi satu hal yang memberkati saya ketika saya baca renungan adalah ketika dia memulai petualangannya di Mesir. Firman Tuhan katakan Tuhan beserta dengan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Di tempat di mana dia sendirian, di tempat dia orang asing, dan semua pengalaman yang ada di tempat itu nggak enak buat Yusuf pada awalnya. Ketika dia mulai diperbudakan, kemudian pada akhirnya dia harus masuk penjara. Tapi di tengah-tengah semua itu, sampai dia diangkat menjadi perdana menterinya Firaun, Yusuf menunjukkan prestasi yang luar biasa. Bukan karena kehebatan Yusuf, bukan karena manner keluarganya dulu dia ada di mana, tapi satu kata yang di depan itu, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kalau banyak pakar memperkirakan tahun ini bukan tahun yang gampang, ya, tahun yang sulit. Ya, kita lihat sekarang bagaimana yang terjadi di negara ini, dari struktur pemerintahan sampai mungkin sektor swasta. Mungkin gak ada yang prediksikan tahun ini adalah tahun yang bagus. Tapi percaya sama satu hal ini, Tuhan bisa bantu. Kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang mesti kita lakukan? Corang. Cuma corang dulu. Maka pulang dari tempat ini, yuk kita kembali budayakan yang namanya corang ini. Berserah aja sama Tuhan. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Karena cuma Dia yang bisa buka jalan buat kita. Cuma Dia bisa menerangi jalan kita. Manusia terbatas, tapi Tuhan tak terbatas. Ibu-ibu, sepanjang minggu ini kegiatan tidak ada yang berubah kecuali Timotius. Saya ulangi sekali lagi, karena Timotius minggu ini dua-duanya baik untuk Rise dan Juniors akan dilakukan secara online. Jadi nanti kalau misalnya sempat diperhatikan lagi pengumumannya, nanti dari hotline juga akan memberikan pengumuman. Kalau yang Juniors itu tetap di hari Sabtu, tapi kalau yang di Rise itu di hari Jumat. Ya, nanti detailnya jam berapa akan ada pengumuman detailnya. Yang lain tidak ada perubahan, kubu doa tetap seperti biasa, STC tetap seperti biasa, dan ibadah kaum pria nanti malam juga seperti biasa, tidak ada perubahan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita memanggil pendiri kita berorasi bersama. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau telah menyuarakan kebenaran-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur, sebab itulah yang kami perlukan di hari-hari ini Tuhan. Kami perlu penyertaan Tuhan. Kami perlu mendengarkan suara-Mu. Kami perlu petunjuk Tuhan. Karena kami berjalan untuk memenuhi apa yang Tuhan gariskan kepada kami. Kami tidak bisa menggunakan alat lainnya Tuhan selain menggunakan petunjuk-Mu Bapa. Sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, aku berdoa Tuhan secara khusus pada siang hari ini. Setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin menjadi sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan masing-masing kami Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan. Tuhan, tunjukkan cara bagi kami untuk tetap bisa berharap dalam Tuhan. Karena kami percaya yang bisa menyelesaikan pergumulan kami hanya Tuhan. Kami tidak bisa menggunakan kekuatan kami Tuhan, tapi kami minta kekuatan yang daripada Tuhan untuk menyertai setiap anak-anak-Mu untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami Bapa. Sehingga kami melihat privilege sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau yang menyertai kami dan seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Suami-suami kami ketika bekerja atau berbisnis Tuhan, atau mungkin yang tinggal di rumah, Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan marifat-Mu Tuhan. Sehingga mereka menjadi pria yang kuat di dalam Tuhan, pria yang bijaksana dalam Tuhan, yang sanggup menjadi kepala keluarga dan imam dalam keluarga, sehingga betul-betul hidup dalam kasih karunia Tuhan. Aku berdoa juga untuk setiap anak-anak kami Tuhan, dalam apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan atau studi mereka, Tuhan sertai mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka betul-betul menunjukkan perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam berprestasi atau dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang senantiasa buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami meletakkan semua ke dalam tangan-Mu, mematahkan setiap firman yang telah disampaikan dalam hati kami, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami akan terima berkat dan rahmat-Mu Bapa. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, yang terbaik daripada Tuhan, yang akan memenuhi kehidupan kita semua dengan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmania, berkat-berkat kerohanian yang terus-menerus muncul, terus-menerus menyirami kita dengan kasih karunia Allah yang tidak terbatas, yang akan mewarnai sepanjang langkah kehidupan kita, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kami materaikan semuanya ini Bapa, dan terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akan foto-foto dulu ya Ibu semuanya.